Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran aplikasi ekspedisi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model ekspedisi yang sedang saya garap di salah satu perusahaan ekspedisi, ZP Trans. Ya. Nanti Anda bisa lihat alamatnya di sini. Di mana request dari ownernya adalah minta dibuatkan aplikasi ekspedisi berikut dengan pembukuannya ya. Dan ini saya udah buatkan suatu prototipe-nya buat mereka, buat trial and error, kemudian kedepannya kita melakukan perbaikan-perbaikan atas aplikasi ekspedisi yang digarap ini. Oke, kita lihat apa aja fitur-fitur yang ada di aplikasi ekspedisi di project baru di ZP Trans ya. Kalau Anda lihat di sini secara keseluruhan saya mempunyai menu yang untuk melakukan operasional di ekspedisi ya. Di mana di sini ada menu shortcut, menu yang ditampilkan dalam bentuk icon-icon. Tujuannya adalah biar cepat user melakukan proses pemilihan menu ya. Sedangkan menu yang kedua di sini nanti Anda lihat di sini ada file, ada proses, ada laporan, ada other. Di mana file di sini adalah berisi menu-menu tentang master data ekspedisi ya, beserta menu yang untuk pembukuannya. Ada grup rekening, ada subgroup rekening dan rekening ya. Di samping itu juga tabel dari mobil, area, customer, penerima, ritase, biaya, dan ini adalah tabel-tabel yang ada di ekspedisi ya. Dalam kelompok menunya saya kelompokkan ke dalam menu besar, yaitu namanya adalah file gitu ya. Nah, selain menu-menu yang ada di sini, tadi tujuan saya supaya user bisa melakukan proses secara cepat. Shortcut yang di sini juga saya pilahkan ya. Untuk ekspedisi di sebelah kiri sini ada mobil, area, customer, penerima, dan ritase. Sementara yang master data laporan keuangan ini Anda bisa lihat di sebelah kanan yang di kolom ini ya, grup rekening, subgroup rekening, dan rekening ya. Jadi Anda bisa menggunakan fungsi yang menu di atas ya, atau menu yang menggunakan shortcut. Kemudian yang kedua adalah transaksi ya. Setelah Anda melengkapi semua master data yang ada ya, Anda harus melengkapi dulu persyaratan utamanya untuk bisa melakukan proses transaksi. Setelah itu Anda lihat juga bisa Anda lihat di proses ya. Di proses ini adalah transaksi-transaksi yang ada di ekspedisi ya, baik itu pada ekspedisi itu sendiri ataupun pada laporan keuangannya. Untuk proses pembiayaan, ini pembiayaan, pengiriman, dan invoicing ini adalah transaksi yang ada di ekspedisi, di mana ekspedisi ini adalah nanti tujuannya adalah untuk mengirimkan barang-barang titipan ya. Kalau Anda umpamakan seperti JNE atau ya seperti itu, pengiriman kayak gitu. Nah, ZP Trans juga berfungsi seperti itu ya. Jadi ada pengiriman titipan ataupun ada yang pengiriman sifatnya yang nanti bakal dibayar secara kolektif gitu. Kemudian pembiayaan ya. Pembiayaan di sini tentu saja menyangkut pembiayaan ekspedisi yang related dengan mobil ya. Jadi ada pembiayaan khusus di mobil, juga ada nanti pengiriman yang khusus di mobil dan juga pengiriman yang tidak menggunakan mobil atau pengiriman yang sifatnya rombongan gitu ya. Nah, kenapa pembiayaan ini disertakan di sini? Karena tujuannya adalah dari proses bisnis yang ingin dicapai adalah
dari mobil yang dimiliki ya, dari armada mobil yang dimiliki oleh perusahaan ekspedisi itu, kita ingin tahu berapa biaya yang dikeluarkan ya, berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa juga pendapatan dari proses pengiriman ya, sehingga dari situ kita bisa lihat bahwa mobil itu sebenarnya menguntungkan secara value, secara value ya, menguntungkan atau tidak dengan kondisi yang dipakai pengiriman. Lain halnya juga bisa hal itu prosesnya kita bisa melihat apakah mobil yang dipakai itu sering melakukan proses misalnya ganti oli ya. Ganti oli katakanlah secara normal standarnya misalnya untuk mobil 2 bulan sekali misalnya gitu ya. Lalu di dalam pembiayaan ini nanti Anda mencantumkan misalnya sampai 5 kali penggantian oli dalam periode 2 bulan. Nah, maka hal itu akan dievaluasi oleh owner apakah memang kenapa mobil ini sering terjadi proses penggantian oli atau misalnya sering terjadinya mobil ini pergantian spare part ya. Jadi biaya-biaya yang diincas ke dalam mobil itu kita akan ketahuan ya, terekap dan kita akan membandingkan dengan pendapatan dari mobil itu sehingga mobil itu punya nilai profit atau malah defisit begitu ya. Lalu pembukuan ya. Satu lagi invoicing ya. Invoicing itu jadi untuk pengiriman yang sifatnya pembayarannya adalah tempo atau kredit dan itu tentu saja di capture dari masing-masing kode customer ya. Dia mempunyai kode customer sebagai partner dalam pengiriman ini, maka di periode tertentu ekspedisi akan melakukan proses penarikan tukar faktur seperti kayak gitu, tukar faktur, penarikan biaya atas proses ekspedisi yang sudah melakukan beberapa kali pengiriman pada customer A begitu ya. Nah, hal itu kita akan rekap berapa nomor resi yang pernah kita keluarkan terhadap customer A dan dari situ kita bisa lihat berapa tagihan yang harus dibayarkan oleh perusahaan A, customer A begitu ya. Kemudian jurnal ya, jurnal dan posting GL ini adalah bagian transaksi dari pembukuan di mana saya menggunakan jurnal umum untuk mengcover semua kegiatan transaksi pembukuan di ekspedisi ya. Hanya saja nanti Anda harus bisa membedakan akun-akun mana yang sering dipakai di dalam kegiatan operasional ekspedisi, misalnya akun kas tentu saja itu sering dipakai, kemudian akun bank, piutang, kemudian vendor, pembayaran ke vendor, kemudian biaya-biaya, misalnya ya, biaya listrik, biaya gaji supir, biaya akomodasi dan seterusnya ya. Di sini nanti adanya di rekening ya. Dan di jurnal inilah setiap harinya perusahaan melakukan proses kegiatan keluar masuk uang gitu ya. Oke, itu secara konsep ya, secara konsep yang ada di ekspedisi secara umum itu adalah sama ya. Cuma nanti perbedaannya di ekspedisi itu dari sisi item-item yang dipakai atau prosesnya berbeda sedikit dengan proses yang biasa pada aplikasi ekspedisi. Kita lihat secara sekilas satu persatu yaitu mobil ya. Kalau mobil, Anda tik mobil, nah ini contoh informasi yang ada di mobil ya. Yang wajib adalah harus adanya nomor plat kendaraan ya, nomor polisi, kemudian supir ya, tentu saja supir dan nomor HP juga ini diperlukan untuk komunikasi dengan kantor pusat begitu ya. Kemudian di sini beratnya jika memang ada ya. Dari berat kapasitas dari mobil ini, mobil truk misalnya 15 ton begitu jika memang ada. Kemudian kalau bisa ditentukan biayanya juga ini lebih bagus lagi. Oke.
Lalu kita lihat yang kedua adalah area. Area ini tentu saja kode area ini kita membuat satu pengkodean sendiri dengan tujuannya adalah kita ingin tahu yang sering melakukan proses pengiriman ini ke area mana gitu ya. Kita akan rekap seperti itu sehingga di dalam proses transaksi ekspedisi itu kita harus dibuatkan kode ya, agar kita bisa merekap dari kode-kode area tersebut. Kemudian customer, ya tentu saja customer ini adalah kode customer yang sering, yang biasanya tempo ya melakukan proses transaksi dengan ekspedisi, juga harus dibuatkan kode. Tentu saja ini krusial ya, krusial karena ada uang yang harus dihitung ya untuk ditagihkan ke customer. Lalu penerima ini adalah hanya catatan biasa saja untuk melengkapi proses pengiriman. Kemudian ritase ini berbeda dari satu company ekspedisi dengan ekspedisi lain ya. Sebagai contoh, di ekspedisi ini mengambil prosesnya itu adalah dari kode ya. Dia mempunyai kode ritase seperti ini, ada kode-kodenya. Kemudian setelah itu dia rutenya dari mana ke mana, kemudian ongkos tarifnya dan ongkos angkutnya ya ditentukan. Tentu saja tidak semua perusahaan ekspedisi seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Adalah price dari harga yang ditentukan berdasarkan kode ya, berdasarkan kode ritase dengan memperhitungkan berat ya. Di sini jenis beratnya berapa ton, kemudian areanya kemana ya. Areanya kemana baru kita bisa tentukan dia tarifnya rata-rata seperti inilah. Ini namanya daftar harga pengiriman. Oke, kemudian kita masuk ke transaksi ya. Transaksi itu sebagaimana tadi saya sudah sebutkan, di sini ada tabel biaya dulu. Nah, ini tabel biaya adalah biaya-biaya yang biasa muncul di dalam proses kegiatan sehari-hari ekspedisi, khususnya pada mobil ya. Kalau di sini kan ada bahan bakar, solar dan seterusnya, kemudian spare part, nanti Anda bisa tambahkan sendiri di sini misalnya spare part gitu ya. Atau yang lain-lainnya. Nanti setelah itu Anda bisa capture kegiatan transaksi dengan menggunakan kode biaya tersebut. Nah, sebagai contoh di sini mobil ini DD8522KN dia melakukan proses di tanggal 27 bulan 1 itu penggantian bahan bakar sejumlah 100.000, pengisian maksudnya bukan penggantian. Kemudian ban depan dia 200.000 ya. Kalau tadi kita tambahkan satu lagi misalnya mobil ini ya. Di sini yang mobil KN ini. Kemudian biaya yang masuk baru misalnya spare part ya. Ini spare part masih umum, nanti Anda bisa ketikkan lagi jenis kode biayanya. Misalnya spare part bearing ya, misalnya pergantian pada bearing 100.000. Nah, seperti itu ya. Jadi totalnya biaya untuk mobil ini 400.000 dalam satu tanggal 27. Begitu ya. Kemudian simpan. Nah, jadi ini perlu Anda juga capture, perlu Anda simpan semua kegiatan proses pembiayaan dari mobil. Kita baru membuatkan biaya untuk mobil. Nah, ada pertanyaan bagaimana dengan biaya yang lain di luar mobil. Nah, tentu saja biaya-biaya yang di luar mobil kita akan capture sendiri, bukan pada menu di sini. Kita akan buatkan menu baru untuk mengcover biaya-biaya semua ya. Karena di sini tujuannya tadi Anda harus tahu bahwa biaya di ekspedisi ini adalah untuk menghitung berapa pengeluaran terhadap satu mobil. Nah, disinilah fungsi dari pemasukan biaya.
Oke, selanjutnya adalah resi ya. Di sini pengiriman ya. Pengiriman itu saya bagi dua. Di sini ada pengiriman yang ritase, karena di sini ada tabel ritase. Tentu saja di sini pengirimannya pun resinya menggunakan resi model ritase dan sifatnya ini adalah tagihan yang tempo gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah resi tunai ya, tentu saja ini berbanding kebalik. Kalau ini kredit ya, kalau yang ini yang tunai. Jadi ada yang klien atau customer yang melakukan proses penitipan barang langsung cash gitu ya. Jadi hal itu kita tidak perlu lagi melakukan proses mengumpulkan penagihan, tapi untuk pendapatan kita capture di resi tunai begitu ya. Kita lihat perbedaannya, kita masuk ke ritase penerimaan. Nah, ini dia seperti ini ya. Ini ada list daftar penerimaan ritase yang sudah kita buat. Sebagai contoh, saya mau memperlihatkan yang poin-poin atau ada apa saja informasi yang ada di sini, ada tik di sini, kemudian revisi. Nah, di revisi ini Anda bisa lihat ada poin-poin yang harus Anda perhatikan, di mana ada nomor surat jalan, ya di atas ini ada nomor surat jalan dan tanggal, ini informasi wajib Anda isi. Kemudian data customer, ya kelompok ini yang sebelah sini data customer. Kemudian kelompok sini adalah data penerima dan di bawahnya adalah biaya operasional, berikut mobil dan isi kiriman, ya. Jadi Anda bisa lihat di sini model pengirimannya adalah berrelasi dengan kode tarif ya. Kalau Anda lihat di sini, nah ini dia ada relasi-relasi atau ada ritase-ritase yang ada di tabel tadi. Ya, jika kalau kita ambil dia akan mengcapture informasi kiriman ya, informasi rute start dan rute end. Kemudian biaya dan ongkos angkut dia akan terambil semua. Ibaratnya dari proses pengiriman ini adalah ada daftar harga yang sudah disediakan begitu. Nanti pun kalau misalnya mau diedit, ini relatif dari ownernya apakah bisa dilakukan proses adjustment, misalnya ini bukan 2 juta tapi tambahkan 2.500.000. Ini tergantung dari kebijaksanaan pimpinan, kita bisa lakukan proses itu. Kemudian mobil ya. Nah, mobil ini wajib Anda juga isi. Di sini contoh ini. Enter. Nah, kita kenapa ini wajib isi? Karena Anda perlu tahu bahwa di ritase pengiriman ini adalah kita customer melakukan proses pengiriman secara kredit berkala gitu. Dan pembayarannya pun kadang dia sebulan sekali temponya, sehingga kita mesti mengcapture ada berapa nomor resi yang terjadi pada customer CS2 ini gitu. Pada PT CS2 ini. Itu ya. Dan mobilnya juga, di sini mobilnya kita rekap, kenapa? Yaitu tadi, dari mobil yang ini yang dipakai, kita ingin tahu berapa kali RIT dia beroperasional, artinya pendapatan ya. Ini pendapatan mobil ini bisa dilihat dari tarif ini, berapa kali dia mendapatkan pengiriman, itulah sebagai pendapatan dari mobil. Oke, nah seperti itu, ini model yang ritase kredit ya. Nanti untuk hal-hal lainnya Anda bisa tanyakan ke saya. Jika di kondisinya nggak seperti ini ya, berbeda kembali ya, kita akan diskusi lagi, kita akan custom lagi programnya. Ini programnya sangat bisa custom ya, disesuaikan dengan ekspedisi. Dimana harapan saya project ekspedisi itu kurang lebih sampai saat ini sudah ada 5 jenis model ekspedisi yang di bawah naungan saya dalam pembuatan programnya. Dan inilah perkembangan terakhir yang customer JP ini ya, JP Trans yang ada di Surabaya. Oke, seperti itu. Nanti kita akan perjelas lagi detailnya seperti apa. Saya akan menggambarkan dulu bisnis prosesnya supaya Anda paham ekspedisi itu seperti apa. Kemudian satu lagi resi yang tunai ya. Kalau Anda lihat di sini yang tunai juga
harus ada nomor surat jalan atau nomor resi ya. Cuman sifatnya dia langsung terhak kepada nama si pengirimnya. Nah, nama si pengirim, nama yang nitipkan menitipkan surat lah, menitipkan barangnya begitu ya. Seperti Anda kalau mau minta Anda datang ke JNE untuk minta dikirimkan satu barang kan seperti ini. Nah, inilah konsepnya. Nama, alamat, telepon, kemudian nama penerima siapa, teleponnya apa, isi pengirimannya misalnya gelang atau aksesoris itu kalau mau di gram atau langsung ditentukan harganya karena udah kelihatan ini areanya. Anda bisa lihat list daftarnya di price listnya Anda punya, Anda masukkan harganya, rutenya, mobilnya dan seterusnya gitu ya. Jadi sama saja seperti yang resi yang ada di kredit, cuman bedanya di sini tunai itu langsung customer bayar langsung, tidak lagi kita melakukan proses invoicing atau penagihan terhadap nomor resi tersebut ya, karena customernya itu bersifat lepas begitu ya. Oke, saya kira itu aja yang ada di ekspedisi gambaran saat ini di penghujung Desember 2020. Alhamdulillah saya bisa mengumpulkan lagi satu proyek ekspedisi yang nanti juga Anda mungkin suatu saat bisa telepon, silakan, di mana saya membuat ini berdasarkan dari saya punya konsep, kemudian saya terapkan di semua ekspedisi dengan perbaikan dan penyesuaian dari masing-masing ekspedisi yang ada ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke pembukuan karena ini sudah 21 menit, nanti Anda jenuh mendengarkannya. Tapi sekali lagi kalau Anda ingin membuat satu program aplikasi ekspedisi yang saya buatkan dan saya punya model, punya konsep, tinggal menyesuaikan dengan perusahaan Anda, silakan hubungi saya di email ya. Sebentar, alamat saya ada di sini aja. Saya tuliskan di sini ya. ahmadyusuf@gmail.com. Nanti Anda bisa hubungi email ke saya di sini atau bisa langsung kita diskusi dulu sebelum Anda memutuskan apakah Anda ingin membeli program dari saya, ingin mengcustom, atau ingin ngobrol dulu juga tidak masalah, kita diskusi dulu. Nanti Anda bisa ke 0877 8924 1535 ya. Nanti Anda bisa hubungi saya di sini untuk diskusi. Kita diskusi dulu sebelum Anda memutuskan, sebelum Anda yakin untuk membeli program dari saya gitu ya. Oke, itu saya dulu. Yang pertama, silakan Anda ikuti lagi video tutorial saya yang berikutnya, khususnya mengenai konsep. Nah, ini nanti konsepnya ini bisa Anda tiru, boleh, atau bisa Anda buat sendiri, tapi saya menjabarkan konsepnya seperti ini, boleh, silakan, bebas saja. Atau Anda mau download juga file video tutorial ini juga boleh ya. Kita berbagi ilmu, ayo kita berbagi ilmu demi untuk kelancaran kebaikan, karena kita udah ada di dunia teknologi, tidak ada salahnya kita manfaatkan semua teknologi yang kita miliki ya untuk kebaikan ya, untuk kebaikan dari usaha kita, agar kita bisa betul-betul dalam usaha ini bisa masuk pada sistem yang kredibel ya. Saya ingat ada tiga kriteria yang harus dicapai oleh suatu perusahaan. Pertama adalah manajemen yang kredibel ya. Manajemen yang kredibel berarti harus bagus ya struktur pengaturan manajemennya, keuangannya, cash flow-nya, kemudian pengaturan barang dan seterusnya. Kemudian juga harus bagus di sistem yang kredibel. Nah, sistem yang kredibel ini juga Anda harus ciptakan peraturan pembuatan sistem, pengontrolan gitu ya. Dan ini pun nanti sistem ini bukan saja nanti berfungsi untuk internal perusahaan, orang juga dari pihak luar yang tentunya yang berafiliasi dengan
kita, misalnya yang contoh yang dekat, misalnya bank, dengan melihat konsep seperti ini, dia akan lebih percaya ya, bonafide pada kita untuk bekerja sama. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kontak-kontak, kita ngobrol dulu ya. Mudah-mudahan Anda paham, mudah-mudahan Anda puas, mudah-mudahan ini manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.